Ya, halo teman-teman semuanya. Nah, di sini kami akan membawakan materi tentang cara meningkatkan keterampilan belajar siswa, di mana tugas ini diampu oleh Bapak Septian Prawijaya SPD MPD. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas KKNI dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Sebelum sampainya ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami, di mana yang pertama Clara Yolanda Beruginting, yang kedua Jelika Panjaitan, dan yang ketiga ialah Melki Jetro Sinaga. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan cara meningkatkan keterampilan belajar siswa. Pendidikan adalah suatu hal yang menjadi keharusan saat ini, karena pendidikan akan memberikan dorongan kepada setiap manusia untuk belajar secara aktif dan mandiri serta memberikan semua potensi yang dimilikinya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan belajar, di mana belajar adalah kegiatan yang bertujuan dan membutuhkan metode atau prosedur yang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam pendidikan pada setiap individu. Nah, dalam mencapai tujuan dalam proses belajar, sangat diperlukan yang namanya keterampilan belajar. Pasti teman-teman bertanya nih, apa sih keterampilan itu? Nah, menurut Budiarjo tahun 2027, dia mengatakan bahwa keterampilan ialah kecakapan yang diperoleh dengan cara berlatih secara terus-menerus. Karena keterampilan tidak datang sendiri secara otomatis, melainkan secara sengaja diprogramkan dengan berlatih terus-menerus. Keterampilan belajar bertujuan dalam meningkatkan kemampuan seseorang dalam aspek terpenting dalam belajar. Keterampilan belajar ialah satu hal yang harus dimiliki oleh siswa supaya dapat memahami materi yang dipelajari, sehingga siswa tersebut mampu mencapai keberhasilan dalam proses belajar. Nah, di sini saya ada 4 cara untuk meningkatkan keterampilan dalam belajar. Yang pertama ialah dengan adanya motivasi. Motivasi adalah salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap keterampilan belajar. Nah, siswa yang memiliki niat yang kuat dalam dirinya akan cenderung memiliki keterampilan yang tinggi. Untuk meningkatkan keterampilan belajar, baik itu pendidik harus menanamkan niat kepada peserta didiknya. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik mampu diarahkan untuk membentuk keterampilan belajar dalam diri mereka. Nah, yang kedua ialah memberikan siswa model pembelajaran yang beraneka ragam. Kadangkala siswa akan bosan karena metode atau model pembelajaran yang digunakan hanya itu saja. Seperti contohnya metode ceramah. Itu sangat membosankan bagi siswa. Oleh karena itu, didik sebisa mungkin dapat menerapkan model pembelajaran yang lebih bervariasi untuk mengurangi kejenuhan siswa saat belajar. Contohnya, pada pertemuan pertama, pendidik menggunakan metode ceramah. Lalu, pada pertemuan selanjutnya dapat digantikan dengan metode yang lain, seperti metode diskusi, eksperimen, atau mungkin saja dengan metode karya wisata. Nah, selanjutnya yang ketiga ialah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil keputusan. Dengan memberikan kesempatan kepada siswa, diharapkan dapat membangkitkan semangat pada siswa. Dengan memberikan kesempatan pada siswa seperti memilih beberapa pilihan terhadap proses belajar merupakan salah satu cara yang baik agar siswa dapat terlibat dalam pembelajaran. Contohnya, memberikan kesempatan pada siswa dalam memilih metode belajar apa yang paling mereka sukai, sehingga dapat mempermudah mereka dalam memahami materi pembelajaran. Nah, yang terakhir ialah mind mapping atau sering disebut peta pikiran. Peta pikiran atau mind mapping adalah cara yang paling efektif dalam membuat catatan sehingga dapat dikatakan bahwa mind mapping ini adalah peta pikiran orang yang membuatnya. Mind mapping atau peta pikiran memiliki beberapa tahapan dalam pembelajaran. Yang pertama ialah guru yang memberikan materi yang akan dipelajari. Yang kedua ialah siswa mempelajari konsep materi pembelajaran yang telah dipelajari. Yang ketiga ialah siswa dikelompokkan dalam beberapa kelompok dapat merancang mind mapping dari materi yang telah dipelajari. Yang keempat,
Beberapa siswa dapat ditunjuk untuk memperlihatkan hasil mind mapping mereka sebagai penilaian lintas pemahaman siswa. Yang kelima ialah untuk membuat kesimpulan guru harus membimbing siswa dari hasil pencapaian siswa, di mana metode pembelajaran mind mapping ini membuat ide-ide pokok konsep peta pikiran sehingga dapat dikatakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk membutuhkan pengetahuan siswa melalui kegiatan yang kreatif dan menyusun ide-ide yang mudah dipahami. Mungkin ini saja materi yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.